Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini tentang energi dia saat ini ya, hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, dan apa yang ada dalam hatinya. Kita akan coba bahas. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, fokus kepada kartu ini. Bayangkan dia, orang yang kamu fokuskan. Semoga energi dia terbaca di sini ya. Dan ini juga bisa vice versa. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan hatinya. Kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Eight of Pentacles ya. Untuk zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan, kita akan coba cek. Ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, sama. Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri lagi. Oke, ini Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan atau zodiak kamu di sini ya. Jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Eight Pentacles. Nah, aku melihat seseorang ini lagi merayu kamu. Ya, ya. Lagi merayu. Kenapa? Mungkin kamu lagi berantem sama dia, atau kamu lagi cuek sama dia, atau dia merasa kayak punya salah sih, dan dia mencoba untuk minta maaf, dia mencoba untuk mendekati kamu ya. Entah dia ini pasangan kamu, atau seseorang ini adalah teman kamu, mungkin dia menyukai kamu, dia mengatakan cinta kepada kamu, tapi kamu belum menjawab iya gitu loh. Dan dia berharap sekali ada jawaban yang akan diterima saat ini. Oke? Atau seseorang itu saat ini dia kayak udah menyadari kesalahan yang dia sudah perbuat ke kamu. Ya, dia sudah mengecewakan kamu mungkin, atau dia sudah menyakiti kamu, atau dia sudah mengabaikan kamu. Ya. Nah, mungkin saja ada sedikit permasalahan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Mungkin ada kebohongan yang mungkin dia simpan, atau kamu melihat sesuatu nih di sosial medianya dia, terus kamu bertanya, ya, kamu kemana semalam gitu ya, atau kamu sama siapa tadi gitu, dan di sosial media kamu itu fotonya siapa gitu ya. Terkadang itu kan bisa jadi suatu permasalahan ya dalam satu hubungan kita. Nah, mungkin saja kamu sudah jawab jujur, itu teman aku, itu saudara aku, ya bla 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 gitu ya. Tapi dia mungkin tidak mau terima, ya, tidak mau terima. Nah, jadi di sini itu yang membuat mungkin kamu kesal, meninggalkan dia, kamu kayak marah, seakan-akan terlalu apa ya, mengekang begitu ya. Nah, di situ terlihat seseorang itu akhirnya menyadari, mungkin dia mulai berpikir, ya juga ya, ngapa juga aku mengekang kamu, ngapa juga aku ngotot gitu ya, pengen tahu itu siapa. Padahal sebenarnya aku sudah menjawab gitu ya, kamu sudah menjawab, tapi dia tidak terima dengan jawaban kamu. Nah, itu yang membuat kesal, kayak nggak nyaman begitu ya. Nah, jadi bisa jadi seseorang ini akhirnya dia minta maaf sama kamu. Oke, ya aku salah sih. Atau di sini ada kondisi terbalik ya. Mungkin dia yang minta maaf. Kamu yang terlalu nanyain ke dia, itu siapa sih kamu gitu ya. Terus dia kayak kesel banget gitu loh sama kamu. Dia nggak suka ditanya-tanyain atau bagaimana ya. Dan akhirnya ya dia berusaha lagi minta maaf sama kamu. Ya, dia akan berusaha jujur, dia mungkin akan ngomong sama kamu. Tolong dong percaya sama aku kalau kita sudah punya hubungan itu ya.
pengennya kan dimengerti, pengennya percaya satu sama lain gitu ya, terima kekurangan masing-masing. Nah, semoga aja ya. Nah, lagi-lagi di sini ada Two of Swords. Ini juga tentang laki-laki dan perempuan, tapi juga ini bisa kebolak-balik ya energinya ya. Benar-benar seseorang ini kayak ngerasa aja, aku nggak bisa loh hidup sama kamu, ya. Aku itu nggak bisa bertengkar sama kamu itu, hati aku pasti galau, hati aku pasti sakit, ya. Padahal memang yang memulai ya aku sih atau dia gitu ya. Tapi ya aku sendiri yang merasa sakit, kecewa. Pengennya sih nggak ada berantem-berantem lagi gitu. Tetapi di sini aku melihat seseorang ini mungkin berpikir, "Ah, aku mencoba untuk memahami dia, aku mencoba untuk meminta maaf ke dia," gitu ya. Ya aku mencoba untuk memahami, mengerti tentang dia gitu loh. Ya semoga aja nantinya akan ada perbaikan. Ada Ten of Swords. Nah, seseorang ini sebenarnya merasa kayak apa ya, terlalu banyak pikiran. Mungkin dia punya beban yang berat, mungkin dia itu punya tanggung jawab yang besar begitu ya. Sehingga ya mungkin saja bisa jadi ya kalau kita lihat ini gambar, ada seseorang yang mungkin dia akan bersedih di saat melihat kamu bersama yang lain. Dia kayak merasa banget tertusuk 10 bedang. Tapi ini kesalahannya dia. Dia sudah berbuat kesalahan kepada kamu, mungkin dia sudah meninggalkan kamu, tapi dia sendiri yang merasa sakit, dia merasa galau, ya. Dia merasa kecewa karena melihat kamu mungkin dengan seseorang yang lain, begitu. Ya mungkin saja ada kecemburuan di sini, itu membuat dia sakit. Oke, apalagi? Di sini ada Nine of Wands. Nah, seseorang ini ya kayak benar-benar tadi awalnya kan kamu tuh yang mengejar dia gitu ya. Tetapi di saat mungkin kamu mulai cuek, kamu mulai kayak ya udah deh kalau memang dia tidak mau menjelaskan apapun itu jadi pada dia, ya ya yang bisa aku lakukan untuk menerima aja gitu loh. Mungkin aku lebih lebih tidak akan memperdulikan gitu. Mungkin di saat kamu tidak peduli lagi, dia yang akan mengejar kamu, ya. Dia yang akan mengejar kamu di sini. Aku melihat di saat kamu tidak peduli dengan dia, dia malah ketakutan, dia malah galau gitu ya. Dia malah bersedih. Ya, ini dia. Dan mungkin saja akhirnya ada Five of Pentacles. Ya, karena kamu dengan dia saat mungkin menjaga ego gitu ya. Ya, mungkin kayak ngerasa aku butuh dia sebenarnya. Dan dia juga seperti itu butuh kamu. Terkadang ego inilah yang merusak pikiran kamu, pikiran dia, hubungan kamu dengan dia. Ya, sebenarnya antara kamu dengan itu saling mencintai, tapi ada ego yang begitu besar. Mungkin dia yang keras kepala, ya mungkin seseorang ini dia itu begitu keras kepala, mungkin dia tidak mau diatur, dia tidak mau ya mungkin apa ya dibilangin begini begitu mungkin nggak mau, atau mungkin dia orang yang tidak mau dipaksa gitu loh, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya, ada tipe orang seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang begitu, ya kamu dengan dia itu sebaiknya ya intinya harus ada saling mengerti, karena di sini ada cinta antara kamu dengan dia, tapi kamu dengan dia kayak tersiksa gitu loh. Karena mungkin di antara kamu dengan itu ada yang belum, bisa memahami satu sama lain. Itu perlu ya, perlu kedekatan yang lebih intens, mungkin perlu bertemu dulu, atau perlu bicara dari hati ke hati, ya. Mungkin sebelum kita melanjutkan hubungan ke suatu kondisi yang lebih intens, ya mungkin kita perlu untuk membahas, ya. Bahas kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing, atau bikin sebuah komitmen. Aku punya teman dan aku jangan dilarang ya. Terus ya misalnya aku boleh sih kamu berteman, tapi batasi pertemanan kamu mungkin dengan lawan jenis begitu. Nah, jika itu terjadi ya mungkin akan ada titik temu dari permasalahan itu. Oke? Nah, ini yang aku lihat di antara kamu dan itu saling mencintai. Tapi ada ego yang membentengi kamu dengan dia. Ya, keras kepalanya gitu loh ya. Ada Queen of Cups. Nah, di sini ya mungkin pada akhirnya antara kamu dengan dia mulai akan berhati-hati. Ini lebih kepada dia ya. Dia ataupun kamu ini bisa kebolak-balik. Akan lebih berhati-hati lagi untuk menghadapi dia. Oh, ternyata setelah ada pembicaraan dari hati ke hati ya. Jadi bisa tahu, oh, pasangan aku begini ternyata. Oh, pasangan aku begini, begitu, begitu. Ya, sehingga akhirnya kita bisa mengantisipasi. Walaupun ada pertengkaran, terkadang itu adalah bumbu ya.
Kalau nggak ada pertengkaran juga nggak enak, ya. Nanti pasti akan jadi mesra lagi, gitu. Kita coba lihat ya, apa yang ada dalam hatinya dia ya. Ternyata dia mulai merayu kamu, dia akan mulai merayu kamu, dia akan mulai mendekati kamu, dia bahkan mulai akan mengejar kamu. Oke? Nah, dia di sini, oh, terlalu banyak. Keambil ya. Tapi ini aku jadikan bottom aja ya. Oke. Nah, sebenarnya seorang itu, I want to start a family with you. Dia pengen menjalin hubungan keluarga dengan kamu, arti kata menikah begitu ya. Nah, di sini ada definitely. Ya, seseorang ini akan selalu bersedia sebenarnya, selalu bersedia dan ada keinginan. Hanya saja mungkin belum waktunya antara kamu dengan dia itu bisa bersama. Mungkin saja saat ini itu kamu lagi dengan dia itu lagi proses menjalankan hubungan yang semestinya gitu loh. Hubungan yang bagaimana ini? Ya, hubungan seperti apa yang kita harapkan ke depannya begitu ya sebenarnya. Oke? Nah, terkadang ya you are wrong. Dia mengatakan ya kamu salah atau kamu betul gitu ya. Nah, sebenarnya apa ya? Seseorang ini kayak ngerasa kamu salah menilai aku. Aku tidak seperti itu. Ya mungkin seseorang ini kayak pengen, mohon dong mengerti tentang diri aku. Itu yang mungkin akan dia katakan. Nah, sebenarnya do you think about me too? Dia mikirkan kamu, makanya dia bertanya, apakah kamu mikirkan aku? Selama ini aku mikirkan kamu. Yang perlu kamu tahu, ya walaupun aku tidak mengatakan aku mikirin kamu, tapi aku tetap mikirin kamu. Nah, itu yang dia pikirkan di sini. Atau bisa dikatakan dia ini, kau mikirin kebaikan aku enggak ya? Atau kamu mikirin privasi aku enggak ya? Begitu ya. Mungkin ini yang ingin dia katakan. Sebenarnya dia juga memanifestkan kamu. I'm manifesting you. Ya. Dia memanifestkan kamu juga sebenarnya di sini. Hanya saja mungkin butuh proses. Butuh proses untuk kamu dengan dia bersatu. Itu tidak akan gampang. Tapi bisa nggak kamu melewati proses mungkin dengan terlalu banyak masalah yang kamu hadapi dengan dia, itu ya satu persatu mungkin akan bisa terlihat, akan bisa kamu pahami, oh ternyata dia begini ya, oh ternyata dia begitu ya. Jangan karena keposesifan kamu jadi buta oleh cinta yang kamu miliki terhadap dia, begitu ya. Oke? Strength, memang di sini akan ada ego, tapi dibutuhkan kesabaran di sini. Kamu mungkin butuh kesabaran untuk menghadapi dia. Ya mungkin apalagi jika kamu yang laki-laki, ya, dia berharap perempuan itu kan pengen dimengerti ya, pengen dimengerti, terus dia pengen dipahami, ya dia juga butuh butuh apa ya, butuh teman-teman juga gitu loh. Ya termasuk aku juga sih, kalau aku sudah menikah aku juga butuh teman, oke. Mungkin itu yang pengen dia minta dari kamu untuk mengerti akan dirinya gitu. I want you, dia menginginkan kamu, sangat menginginkan kamu di sini, ya. Jadi kamu harus pahami ini ada angka 8, ada angka 8. Nah, ini mirror antara kamu dengan dia sebenarnya ya. You are my everything. Ya, kamu segalanya baginya. Ya, kamu segalanya. Itu yang dia pikirkan di sini tentang kamu. Kamu itu segalanya. Jadi sebenarnya kamu jangan terlalu protek gitu ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu posesif. Ya santai aja. Oke? Karena seseorang ini mungkin juga bisa jadi dia tidak menyukai hal-hal yang berlebihan, itu membuat dia tidak nyaman. Padahal mungkin saja dia seperti menjaga hubungan ini gitu ya. Tapi mungkin kamu terlalu protek terhadap dia ya itu membuat dia kayak nggak nyaman aja. Oke, kita coba lihat bagaimana percintaannya kamu selanjutnya. Fokus pada kartu ini. Oh, ada ini satu. Ya, kenapa ini kartunya? Nyampur. Fokus pada kartu ini, kita akan coba cek. Ya. Engagement ring. Nah, mungkin jika kamu sudah mengikat dia, semua itu mungkin akan berubah. Jadi perlu ya, jika misalnya kamu itu kayak apa ya, pengen berkomitmen dengan dia, kalau dia terima, ya ikuti apa yang dia inginkan atau buat kesepakatan.
Kalau misalnya kamu tidak bisa, mungkin dalam tahun ini atau tahun depan, ya buat kesepakatan. Intinya ada kesepakatan antara kamu dengan dia. Lewati proses ini dulu. Kalau berjodoh itu pasti akan dimudahkan. Ya, ini ada engagement day. Beberapa dari kamu itu, ya mungkin saja hari ini itu dia kayak mikir, sebaiknya kita kita apa ya, kayak kita mengikat janji, kita berkomitmen begitu ya. Karena di sini hubungan kamu itu akan sering disabotase. Disabotase oleh apa? Terkadang oleh ego sendiri, ya, oleh apa ya, mungkin saja oleh teman-teman, oleh lingkungan, itu akan ada nantinya di sini, ya. Ini the dragonfly. Aku melihat sesuatu akan datang kepada kamu, ini akan membuat bahagia, atau dia, mungkin bisa jadi dia akan datang kepada kamu. Dia akan baikkan lagi sama kamu, atau dia akan minta maaf lagi sama kamu gitu ya. Nah, akan ada kebahagiaan lagi, ya. Akan ada kebahagiaan yang terjadi, yang akan kamu rasakan bersama dengan dia. Walaupun antara kamu dengan dia, saat ini mungkin ada silent treatment, atau lagi apa ya, lagi marah-marahan, lagi diam-diaman, atau lagi berantem gitu ya. Ini ada hubungan yang memang kayak dikatakan akan berakhir, tapi akan kembali lagi di sini. Karena di sini ada komitmen. Oke? Kita akan lihat inisialnya. Siapa inisialnya? Apakah seseorang ini orang yang kau fokuskan? Ada M, orang yang dibenci. Jadi jangan terlalu membenci ya, karena nantinya akan jadi cinta. N, yang pernah abaikan. H, saudara teman. D dan Y, tetangga. Untuk zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Ada Libra. Oh, ada Virgo. Ada Aquarius. Gemini. Sagittarius. Oke, itu zodiak yang kondisi dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan apapun yang terbaca. Semoga bisa menghibur kamu ya. Oke, inilah yang dia rasakan. Aku ingin buat kesimpulannya. Dia masih menginginkan kamu. Ada ego yang membuat semuanya hancur, dan dia saat ini masih tetap menginginkan kamu. Dia mencoba untuk merayu kamu di sini. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.